baru 2022. Kiranya damai sukacita Natal dari Putra Natal Yesus Kristus senantiasa hadir menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita akan memulai ibadah pada hari Minggu ini. Kita siapkan hati kita menaikkan pujian. Mari kita bernyanyi bersama. Senyap bintang di langit cemerlang melihat kau lelah, namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar harapanmu dan doamu kini terkabullah, sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikat telah menjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala puji naik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh penyertaan-Mu bagi kami semua yang berkumpul dan mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara daring di saat ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ya Tuhan Yesus Kristus, IHMPT secara daring di saat ini mau kami selenggarakan dari awal hingga kepada kesudahannya hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman dan kakak layan, pembacaan nat pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul 2 ayat 38 yang menyatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Demikian pembacaan nas pembimbing pagi ini. Mari kita siapkan hati, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kadinda. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian. Mari kita bernyanyi bersama. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus, duka berakhir, Kristus lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus, damai ilahi nyata kembali. Mari bernyanyi dengan merdu.
mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa atas segala kasih, berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga kami masih dapat menikmati ibadah hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh kakak lain kami. Tuhan berkati, Tuhan tuntun dan sertai ya Bapa. Kiranya hanya Padamu saja ya Bapa yang tersampaikan melalui hamba-Mu ini. Ya Bapa, berkati juga untuk teman-teman yang akan mendengarkan doa ini Bapa. Kiranya mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan memaknai firman yang akan mereka dengar ya Bapa. Ya Bapa, tuntun setiap hati kami ya Bapa. Kiranya hati kami hanya terfokus pada firman yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan, inilah diri kami, hati kami, dan pikiran kami yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Yesus, anak Allah, dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian pembacaan Alkitab pada minggu ini. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna 26 Desember 2021. Apa kabarnya nih teman-teman pada minggu pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan tentunya dalam keadaan yang sukacita, karena hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membawakan renungan yang bertemakan makna baptisan. Dengan bacaan Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 3 ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Teman-teman sudah siapkan Alkitabnya? Jika sudah, mari kita baca dan pahami bersama. Karena kakak akan menjelaskan apa itu makna simbolis dari baptisan yang diterima oleh Yesus Kristus, dan menjelaskan kalian apa nih tujuan dari pembaptisan bagi orang-orang percaya. Di dalam ajaran Kristen terdapat dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan. Sesuai dengan tema kita pada minggu pagi hari ini, kakak akan menjelaskan mengenai makna dari sakramen baptisan. Sebelum kita membahas lebih dalam, kakak mau tanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak kisah Tuhan Yesus Kristus yang terangkat ke sorga? Kalau teman-teman masih ingat, ada beberapa peristiwa ya, waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke sorga. Salah satu peristiwanya yaitu yang pertama, munculnya nyala api di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Lidah-lidah api ini adalah wujud dari Roh Kudus. Yang kedua, di sana Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Teman-teman masih ingat nggak apa isi amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya? Kalau kalian masih ingat, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan Injil dan membaptis dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 28 ayatnya ke-18.
Amalan agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya ini dengan kata lain dapat diartikan sebagai perintah Tuhan Yesus kepada muridnya untuk melakukan penginjilan dan pemuritan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, mengapa seseorang itu harus dibaptis? Nah, kakak akan menjelaskan mengapa seseorang harus dibaptis. Karena dalam iman Kristen, baptisan adalah bentuk materai bahwa seseorang telah dimurnikan dan diselamatkan oleh Allah Tritunggal. Tapi maksudnya dimateraikan itu apa? Kalau teman-teman tahu arti materai sendiri itu, kalau di Indonesia, kalau misalnya teman-teman masih ingat waktu awal-awal daftar sekolah, biasanya itu disuruh dibawa materai untuk tanda tangan atau untuk persetujuan apapun yang kalian disuruh materai. Nah, itu artinya sebagai pengikat secara hukum di Indonesia yang sah. Nah, begitu pula maksud dari Tuhan sendiri, materai itu adalah pengikat antara kita dan Tuhan. Teman-teman, dalam perjanjian baru, baptisan dilakukan pertama kali oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan ini yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah simbol dari pertobatan. Makanya pada masa itu Yohanes Pembaptis menyerukan kepada orang-orang Yahudi untuk melakukan pertobatan. Tanda kesediaan orang bertobat itu adalah dengan menyerahkan diri untuk dibaptis. Seruan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini untuk mengingatkan orang-orang Yahudi agar mereka bertobat dari segala kejahatan mereka dan dosa mereka. Teman-teman, Yohanes Pembaptis melakukan baptisan ini dengan menggunakan air sebagai tanda pertobatan. Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang dengan cara mencelupkan mereka ke dalam sungai Yordan untuk membersihkan mereka dari segala dosa-dosanya. Jadi saat mereka keluar dari air itu, secara simbolis orang-orang yang dibaptis itu sudah menjadi manusia yang kembali bersih, manusia yang baru, dan manusia yang sudah disucikan. Teman-teman, Yohanes Pembaptis ini merupakan salah satu nabi yang diutus untuk menyampaikan pesan Allah bagi kita semua. Misi Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi Raja yang diurapi Allah, yaitu Yesus Kristus, yang akan datang untuk menegakkan kerajaan Allah di atas segala raja dan kuasa dunia. Kalau teman-teman baca di Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6, di situ Yohanes Pembaptis menyerukan tentang kedatangan sang raja yang akan diurapi, dan raja yang diurapi ini akan mengatasi segala kuasa raja malam. Dalam Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-16, Yohanes sendiri menegaskan bahwa katanya, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Jadi ketika Tuhan Yesus telah turun ke dunia dan menjadi manusia, dan seiring berjalannya waktu ketika Tuhan Yesus beranjak remaja atau dewasa, Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk diminta dibaptis. Dan pada satu Yohanes Pembaptis sadar bahwa bukan itu yang semestinya terjadi. Dalam Matius pasal 3 ayat yang 14 sampai 15, di situ mengungkapkan yaitu, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes Pembaptis, "Biarlah hal itu terjadi, karena sudah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jadi saat Yesus Kristus dibaptis, Ia melakukannya bukan sebagai tanda pertobatan dirinya, karena pada dasarnya Tuhan Yesus tidak berdosa. Yesus Kristus melakukannya hanya sebagai simbol bahwa di dalam dirinya Dia membawa dosa-dosa kita, dan Dia dibaptis untuk menyelamatkan kita. Baptisan itu adalah bentuk simbol ketaatan Yesus Kristus pada kehendak Allah yang mengutus Dia ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaannya dari segala dosa yang akan berakibat kematian. Teman-teman ingat kan? Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut, sebagaimana tertulis di dalam
Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Teman-teman, pada saat Tuhan Yesus selesai dibaptis, turunlah Roh Kudus melalui langit dalam bentuk rupa burung merpati. Burung merpati ini adalah lambang dari keadaan tidak berdosa dan tidak berbahaya. Atau lambang merpati itu pada masa itu adalah lambang dari utusan pendamaian. Roh Kudus yang turun dari langit ini yang menyerupai burung merpati yang terbang ke atas Yesus Kristus adalah simbol kuasa dan perkenanan Allah. Simbol ini akan menandakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diperkenankan Tuhan menjadi penebus bagi manusia. Tuhan Yesus ini akan menjadi pendamai, pembawa damai bagi manusia yang menerimanya. Suara yang berseru dari langit ini menandakan bahwa Allah Bapa berkenan mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia. Teman-teman, seruan yang terdengar dari langit ini mengatakan demikian. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kalau teman-teman baca di Matius pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai 17, di situ mengatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pernyataan Allah Bapa ini, teman-teman, atas diri Yesus Kristus menjadi pertanda penting bagi kita manusia. Pertama, bahwa Yesus Kristus berasal dari Allah Bapa. Kedua, bahwa kehadiran Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk membawa kita manusia dan seluruh alam ciptaannya pada jalan keselamatan. Itu berarti setiap kita yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Allah serta diselamatkan di dalam kasih karunia-Nya. Dengan baptisan ini kita menjadi satu dalam Yesus Kristus dan menjalani kehidupan beriman sebagaimana yang diajarkan dalam firman-Nya. Artinya, kita semua ini terhubung dengan karya keselamatan Yesus Kristus melalui sakramen baptisan. Teman-teman, tadi di awal kakak sempat menjelaskan mengenai makna baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, dan kakak juga sudah menjelaskan mengenai makna baptisan yang diamanatkan oleh Yesus Kristus. Nah, teman-teman, dari dua perbedaan baptisan Yohanes dan baptisan yang diamanatkan Yesus Kristus ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah simbol pertobatan. Sedangkan sakramen baptisan adalah tanda pengudusan Allah atas manusia dan meterai keselamatan. Nah, pada baptisan Yohanes, manusia diajak bertobat dan seseorang itu sendiri yang berinisiatif untuk datang untuk minta dibaptis sebagai sebuah kesadaran atas dosa-dosanya. Nah, sedangkan baptisan yang diamanatkan oleh Yesus Kristus adalah tanda kasih karunia Allah yang menarik semua manusia dan seluruh ciptaannya untuk masuk dalam jalan keselamatannya. Nah, sakramen baptisan ini adalah inisiatif yang datang dari Allah sendiri dan manusia menerima keselamatan itu dalam bentuk sakramen baptisan. Melalui sakramen baptisan inilah kita dikaruniakan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita pada kehendak Allah. Roh Kudus ini akan tinggal dalam diri setiap orang percaya untuk mengajarkan kebenaran yang berasal dari Allah. Roh Kudus juga inilah yang akan menuntun kita dan menumbuhkan iman orang percaya. Teman-teman, kalau masih ingat yang tadi kakak jelaskan di awal, waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis, yang dimana Roh Kudus turun dari langit dalam bentuk menyerupai burung merpati. Di situ Roh Kudus yang turun di atas diri Yesus Kristus itu menegaskan kuasa Allah yang ada pada dirinya. Dengan kuasa itu, Yesus Kristus membawa setiap orang yang berada dalam tuntunan Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus yang turun pada diri Yesus Kristus juga digenapi dalam peristiwa Pentakosta yang dari awal tadi kami jelaskan, waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke surga. Nah, di situ Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus semua yang menerima kuasa Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api sebagai penggenapan janji Allah atas mereka dan tanda perkenanan serta pemurnian Allah atas murid-muridnya untuk meneruskan kabaran Injil dan keselamatan ke seluruh dunia. Kayak Yesus mengatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa milikku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Nah, teman-teman sudah tahu kan betapa pentingnya makna dari sakramen baptisan ini. Dan makanya sebenarnya kakak mau tanya nih ke kalian. Di sini ada nggak yang belum dibaptis? Baptis itu hanya dilakukan sekali ya. Siapa di sini yang belum dibaptis? Ayo. Atau kalian, aduh aku nggak tahu kak aku udah dibaptis atau belum ya? Boleh tanya ke orang tua kalian. Tanya, "Ma, Pa, aku udah dibaptis belum ya?" Kalau mama papa kalian belum jawab, "Oh kamu belum dibaptis," minta mama papa kalian, "Ma, Pa, ayo kita daftar ke gereja, kita minta dibaptis." Karena kita semua sudah tahu ya bahwa sakramen baptisan adalah tanda pengudusan Allah atas manusia dan materai keselamatan yang diberikan dari Allah. Teman-teman, dengan baptisan manusia dianugerahkan Allah pengampunan dan keselamatan. Untuk itu sudah seharusnya kita sadar betapa beruntungnya kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Seharusnya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan. Untuk menutup renungan pada hari ini, mari kita berkomitmen untuk menjaga keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan dengan cara hidup dalam kasih karunia Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-1 sampai 2a, yang mengatakan, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini." Mari kita berkomitmen untuk menjaga karunia yang telah Tuhan Yesus berikan. Mari untuk menutup renungan kita menyatukan hati kita untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertagang dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa atas segala kasih dan penyertaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, renungan yang baru saja kami dengar ini mengenai makna baptisan. Kami mengetahui bahwa baptisan adalah tanda pengudusan yang Allah berikan atas kami dan mantra keselamatan. Ya Bapa, kami berterima kasih dan mengucap syukur ya Bapa atas keselamatan dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami ya Bapa untuk kami bisa menjaga diri kami, menjaga iman kami, menjaga kekudusan kami, dan menjaga karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Jadikanlah ya Bapa kami ini anak-anak-Mu, teman-teman kami teruna ya Bapa, agar bisa menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa, agar kiranya keselamatan ini bisa menjadi keselamatan bagi semua orang yang percaya ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Engkau juga telah memberkati renungan yang telah disampaikan kakak layan kami Bapa, dan kiranya firman ini menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan segala kehidupan kami ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik dan kakak layan, kita sekarang memasuki persembahan. Mari kiranya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang adik-adik dan kakak layan berikan dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dan Bank BCA dengan nomor rekening yang tersedia di layar. Dan juga bisa melalui QR barcode yang tersedia di layar dari Dana, OVO, GoPay, e-banking, dan lain-lain. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita naikkan pujian lagu persembahan. Mari kita bernyanyi. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang
Adik-adik dan kakak layan, kita sudah memberikan persembahan kita. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, disambung dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang luar biasa, kiranya Engkau melihat kami di tempat ini ya Bapa, untuk berkumpul, memuliakan, memuji nama-Mu. Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan Yesus, melalui tangan kami, melalui penghasilan kami. Kiranya apa yang boleh kami berikan ya Tuhan Yesus dapat berguna bagi kerajaan-Mu, untuk menyatakan kasih di kehidupan ini ya Bapa, di sekitar lingkungan gereja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan persembahan kami di dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam syafaat kami naikkan syukur yang begitu dalam untuk kasih penyertaan-Mu dan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan bagi kami anak-anak-Mu. Hari ini adalah IHMPT kami terakhir di tahun ini ya Tuhan. Perjalanan yang tidak sebentar untuk selalu merasakan kebaikan-Mu atas kehidupan kami, terkhususnya di dalam pelayanan kami di Pelkat PT. Banyak yang terjadi, baik suka maupun duka, terlebih dalam 2 tahun di belakangan ini di masa pandemi berlangsung. Kau mengukuhkan kaki kami agar tetap berdiri teguh melakukan pelayanan ini di dalam Pelkat PT. Tuhan, terima kasih untuk adik-adik teruna kami yang selalu setia dan semangat untuk mengambil bagian dalam tugas ibadah hari Minggu. Di tengah-tengah kesibukan mereka dengan urusan sekolah, adik-adik masih memberikan waktu mereka ambil bagian dalam pelayanan. Berikan adik-adik teruna kami semuanya keberhasilan dalam studi mereka. Apabila sekolah sudah mulai sebagian dibuka dengan tatap muka, tutup bungkus adik-adik kami dengan penjagaan-Mu yang sempurna Tuhan, sehingga virus ataupun mara bahaya tidak dapat menghampiri mereka. Di pergumulan hidup yang mungkin dimiliki, yang tidak dapat mereka ceritakan, dan hanya mereka dapat simpan sendiri di dalam hati. Tuhan, jadilah telinga buat mendengar keluh kesah yang tidak tersampaikan lewat mereka, namun dalam hati mereka. Tuhan, kokohkan iman percaya mereka agar menaikkan dan melayangkan segenap cita-cita yang mereka ingin raih, dan mereka letakkan di bawah kaki salib-Mu yang mengandung harapan dan mujizat akan masa depan. Kami berdoa juga untuk para pelayan teruna dengan segenap pergumulan, baik mengenai rumah tangga dan pekerjaan juga, harapan yang mungkin sampai saat ini masih kami naikkan tanpa jemu kepadamu Tuhan. Berdoa juga untuk pelayanan baik di Pelkat PT dan pelayanan di gereja kami GPIB Fata. Tuhan, dalam Natal ini kami berseru, tidak ada hadiah indah yang dapat kami bawa ke palungan-Mu. Engkau melihat hati kami para hamba-Mu Tuhan, dengan sukacita, dengan berharap penuh pandemi akan segera berlalu. Bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru nanti. Kami percaya Kau Tuhan penguasa segala masa. Kau ada di masa lalu, Kau ada sekarang, dan Kau sudah mendahului ke masa depan. Semua akan sempurna sesuai kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di ujung IHMPT hari ini.
Kita akan pulang dan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, mari kita tutup dengan kita bernyanyi lagu penutup. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta rayakan hari lahir pembaru dunia. Terangnya mengenyahkan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati yang mesra. Semarak hari Natal alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga yang Maha Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang IHMPT kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang boleh kami pelajari ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi berkat dan perpanjangan tangan kasih-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Bapa, terima kasih.